Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum belajar, kita awali dulu ya dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman agama. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Kita akan belajar tentang keberagaman agama yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Selanjutnya, Ibu tetap akan mengingatkan bagaimana petunjuk belajar. Yang pertama, berdoa. Yang belum berdoa dipersilahkan untuk berdoa. Kemudian yang kedua, kerjakan setiap bagian sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Kemudian yang ketiga, silahkan bertanya kepada orang-orang di sekelilingmu apabila ada yang kurang dipahami. Kemudian yang keempat, hubungi gurumu apabila mengalami kesulitan dalam memahami bahan belajar mandiri ini. Ayo kita perhatikan gambar yang ada di depan kalian atau di depan kita. Di situ ada berbagai macam keragaman yang dimiliki oleh negara kita, negara Indonesia. Contohnya keragaman tarian, keragaman rumah adat, keragaman baju adat, dan masih banyak yang lainnya. Keberagaman agama di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya dan sosial. Salah satunya adalah keberagaman agama. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Selanjutnya, kita akan belajar dari cerita. Belajar tentang keberagaman agama melalui cerita. Kita mulai ya. Perhatikan dengan cermat. Pada sore hari, Jihan, Fitri, Dayu dan Santi bermain di halaman Pak Burhan, di bawah pohon yang rindang. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh mereka. Mereka bercerita tentang keragaman agama yang mereka anut. Mereka sangat bersemangat untuk bergantian bercerita. Semua ingin memperoleh kesempatan yang sama. Sedangkan Pak Burhan hanya menjadi pendengar setia dari anak-anak yang sedang bermain di halaman rumahnya. Yang pertama, kita akan mendengarkan cerita dari Jihan. Sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial
yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Coba perhatikan di depan kalian itu ada gambar gereja di mana Jihan melakukan ibadah. Yang kedua, kita akan mendengarkan cerita dari Dayu. Dayu berasal dari kota Bali. Di Bali, menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari. Dayu melakukan ibadah di pura. Coba kita lihat di atas itu ada gambar pura di mana Dayu melakukan ibadah bersama keluarganya. Yang ketiga, cerita dari Santi. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak. Sebenarnya tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua. Jadi, semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makanan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Di situ ada gambar vihara di mana Santi melakukan ibadah bersama keluarganya pada hari Waisak. Selanjutnya, kita akan mendengarkan cerita dari Fitri. Sebelum merayakan Hari Raya Idul Fitri, semua orang yang menganut agama Islam melakukan puasa selama 1 bulan. Setelah berpuasa selama 1 bulan, kami baru merayakan Idul Fitri dan selalu berkumpul saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid. Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam.
Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda. Kalian juga bisa bercerita tentang pengalaman kalian masing-masing merayakan hari raya. Dan berbagi cerita dengan teman lain yang sama ataupun berbeda agama. Kita sudah mendengarkan bagaimana cerita Jihan, bagaimana cerita Dayu, bagaimana cerita Santi, dan bagaimana cerita Fitri ketika mereka merayakan hari raya mereka. Setelah kita menyimak dan memperhatikan dengan cermat, saatnya ayo kita berlatih. Kita berlatih bersama-sama, melengkapi atau lengkapilah tabel di bawah ini. Yang kolom pertama itu ada nama Jihan, Dayu, Santi, dan Fitri. Untuk kelompok atau untuk tabel kedua, di situ ada kolom agama. Agama yang dianut sama Jihan apa? Kemudian sama Dayu apa? Sama Santi agama apa, dan sama Fitri agama apa. Kemudian di kolom ketiga ada hari raya. Jadi hari raya Jihan apa, hari raya Dayu apa, hari raya Santi apa, dan hari raya Fitri itu hari apa. Kemudian kolom keempat adalah tempat ibadah. Jadi, kalau Jihan itu ibadahnya di mana, tempatnya di mana. Kemudian Dayu tempat ibadahnya di mana. Santi tempat ibadahnya di mana. Dan Fitri tempat ibadahnya di mana. Apabila kalian sudah menemukan jawabannya, maka segera tulis jawabanmu di buku tulis. Kemudian, jika sudah selesai, jangan lupa foto hasilnya dan segera kirim ke gurumu. Selamat mengerjakan. Tetap semangat belajar di rumahnya ya. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.